Man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Loh, ngapain kita harus baca sejarah orang yang sudah meninggal? Ngapain kita harus mengenang orang yang sudah wafat? Ini orang sudah meninggal, ini orang sudah wafat. Ngapain dikenang-kenang? Ngapain diingat-ingat? Ngapain diceritakan? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak gal, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam Ibn Mubarak? Kita manusia, kita butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, tidak ada orang-orang masih hidup yang bisa meningkatkan ketaatanmu, kepatuhanmu, ketundukanmu, yang membuat dalam hatimu rasa takut kepada Allah, khawatir, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Ittala ala suratihi fil amwat, maka carilah, maka pelajarilah, maka ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Saudara-saudara, Al-Quran huwa nurul mubin wa dhikrul hakim wa siratul mustaqim. Itu Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau hakikatnya hidup dalam kubur, beliau-beliau telah wafat menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang ketika itu masih hidup, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang hidup zaman sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau hakikatnya hidup, saudara-saudara, tetapi menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Adapun Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dalam kitabnya beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Orang-orang yang masih hidup, kaum-kaum yang masih hidup, mereka masih berjalan di atas tanah, mereka masih bernyawa, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati. Sedangkan kaum-kaum yang sudah wafat, mereka telah terkubur dalam tanah, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati, saudara-saudara. Siapa mereka? Al-ulama wal-auliya wal-asfiya, yang dimana mengenang mereka, mengingat mereka bisa menghidupkan kita punya hati. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Mengingat orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi tujuan diadakan hal, diceritakan manaqib, kisah hidup, yang dimana beliau-beliau para ulama, para aulia, para asfiya adalah orang-orang yang hidup selama-lamanya. Famal hayat illa liahlil ilm, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada, orang yang alim hidupnya abadi selama-lamanya. Jasad mereka hancur, saudara-saudara. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka binasa, tetapi teladan mereka, kebaikan mereka, ilmu mereka, amal mereka, akhlak mereka, adab mereka, wara mereka, khaufnya mereka, khasyahnya mereka, syuhudnya mereka, ibadahnya mereka, qanaahnya mereka akan hidup selama-lamanya, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Itulah para ulama, itulah para aulia. Mereka hidup selama-lamanya. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Al-Gharya bainal Makkah wal Madinah. Ketika beliau berada di Abwa, Abwa itu satu desa, satu kampung yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna.
ana mayyitatun fa dzikri bak faqad taraktu khaira wa balagtu tuhra. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Semua orang tua hancur, orang tua mati, orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fa dzikri bak, sedangkan mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku, aku walaupun mati nanti, walaupun aku jadi mayat, mengenangku akan abadi. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku sungguh telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, sungguh aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi adalah kebaikan, Nabi adalah anak suci yang ditinggalkan oleh beliau, sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Seperti itulah orang-orang saleh dan saleha, alim dan alimah, zahid dan zahidah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, beliau wafat ratusan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada satupun orang di dunia ini yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, Wirdul Latifnya, Nasihatul Diniyahnya, Risalatul Muawanahnya, Risalatul Mudzakarahnya, Adab Sulukul Muridnya. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Abbasnya. Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, beliau wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup di dalam Hizbullah Hizbun Nasarnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah ni'mal wakilnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Mukasyafatul Qulubnya, Bidayatul Hidayahnya, Miyarul Ilmnya, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Itulah para ulama, para aulia yang dimana mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Oleh karenanya saudara-saudara, walaupun mereka telah wafat, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Itulah tujuan diadakan hall, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil intifak, mengambil iktibar daripada kisah hidup sahibul hall. Adapun pada malam